Ada yang sering bertanya, Hilman, kenapa ya ujianku seberat itu? Jawabannya, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati, kita muliakan dan kita doakan Bapak Wali Kota Padang, Bapak Fadli Amran, beserta dengan Bapak Wakil Wali Kota Buya Mai Gus Nasir, hafizakumullah. Kita doakan mudah-mudahan Pak Wali dan Pak Wakil panjang umur, amin. Mudah-mudahan Pak Wali dan Pak Wakil sehat selalu, amin. Mudah-mudahan Pak Wali dan Pak Wakil Allah berkahi hidupnya, amin. Amanah dalam setiap pekerjaannya, amin. Dan mudah-mudahan Pak Wali dan Pak Wakil Allah jaga dalam kebaikannya, amin ya rabbal alamin. Coba Ustaz mau tanya, Pak Wali dengan Pak Wakil baik atau tidak? Yang keras jawabannya, baik atau tidak? Kinerjanya bagus atau tidak? Program selama ininya bermanfaat atau tidak? Berarti kalau Pak Wali, Pak Wakil baik, kerjanya bagus, programnya bermanfaat, harus kita dukung atau tidak? Wajib kita dukung atau tidak? Harus kita doakan atau tidak? Tolong catat baik-baik. Kenapa Hilman meminta kita mendoakan pemimpin? Karena di antara sunnah yang sering dihadirkan oleh para sahabat, salah satunya adalah mendoakan para pemimpin. Iya apa iya? Betul apa betul? Mudah-mudahan Kota Padang Allah rahmati, Allah berkahi, amin ya rabbal alamin. Seluruh jajaran Forkopimda yang hadir pagi ini, para alim, para ulama, para buya, seluruh yang hadir yang mohon maaf tidak bisa AA sebutkan satu persatu, seluruh jamaah, wabil khusus ibu-ibu kesayangan saya yang selalu menonton AA di Trans TV, suka atau tidak, dan seluruh masyarakat Kota Padang yang hadir pagi ini, kabar semua sehat? Kalau Hilman tanya kabar, jawabannya alhamdulillah. Kabar semua? Yang keras, apa kabar semuanya? Sehat badan kita? Sehat keluarga kita? Sehat dompet kita? Dari suaranya yang terakhir terdengar agak lain suaranya. Ambo ndak tahulah apa masalahnya. Ustadz, mudah-mudahan doakan yang hadir hari ini panjang umur, amin. Yang hadir hari ini sehat semua, amin. Yang punya hutang ada? Ada yang punya hutang? Ada? Mau hutangnya lunas? Bayar. Ustadz doakan mudah-mudahan yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Ada yang belum haji umroh? Ada? Ada yang belum haji umroh? Mau haji umrah? Daftar. Ustadz doakan yang belum haji umroh bisa berangkat haji umroh. Dan mudah-mudahan semua yang hadir hari ini bisa jumpa bulan Ramadan, amin. Bisa bertemu bulan Ramadan, amin. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya, amin ya rabbal
Ayah, bunda, udah, uni, teman-teman semua yang hadir. Ini AA ceramahnya mau pendek, mau panjang, mau sebentar, mau lama. Ndak bosan, ndak capek. Yang capek siapa? Ambo yang capek ini. Ahilman, dengan izin Allah ini pertama kalinya saya bisa berceramah di masjid yang kita banggakan, Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Betul? Beliau adalah tokoh luar biasa dari Indonesia, wabil khusus dari Minangkabau, yang menjadi satu-satunya orang Indonesia yang bisa menjadi imam di Masjidil Haram. Betul? Ayah, bunda yang dirahmati Allah, pagi ini ada 2 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, Ahilman akan membahas tentang Isra Mi'raj, dan yang kedua, Ahilman akan bahas sedikit tentang persiapan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Yang pertama, kita akan bahas tentang Isra Mi'raj. Yang paling menarik, kenapa Allah hadirkan Isra Mi'raj untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ternyata kalau kita lihat sejarah, kalau kita lihat ceritanya, Isra Mi'raj itu tidak datang tiba-tiba. Tapi ternyata Isra Mi'raj itu dihadirkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ada alasan, karena ada sebab, karena ada latar belakang yang membuat Allah hadirkan Isra Mi'raj. Apa di antaranya, Ustaz? Setidaknya ada 3 alasan. Ada berapa? Ada 3 alasan, ada 3 sebab kenapa Allah hadirkan Isra Mi'raj untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Isra Mi'raj itu dihadirkan sebagai penghibur dan penguat untuk hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, Ustaz? Karena sebelum Isra Mi'raj terjadi, Nabi mengalami kehilangan yang sangat dalam untuk hatinya. Apa yang hilang dalam diri Nabi? Ya Rabb, Nabi kehilangan 2 orang yang dicintai dalam hidup. 1, Nabi kehilangan istri pertamanya yang bernama siapa? Khadijah binti Khuwailid. Dan yang kedua, Nabi kehilangan paman yang dicintainya, Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Ulangi, Nabi kehilangan siapa? 2. 1 kehilangan siapa? Istrinya. 2 kehilangan siapa? Pamannya. Sekarang saya mau tanya, apa yang membuat suami begitu sedih kehilangan istrinya? Ini wajah-wajah mengkhawatirkan ini. Coba Ustaz tanya, kalau suami ibu kehilangan ibu, sedih atau tidak? Coba kita tanya ke sini. Bapak kalau istri bapak wafat, bapak sedih atau tidak? Kok agak lain wajahnya ini? Ustaz, kenapa seorang suami bisa sedih kehilangan istrinya? Jawabannya pasti karena istrinya selama berumah tangga adalah istri yang sangat baik. Betul apa betul? Iya apa iya? Kalau istrinya nggak baik, rasanya nggak mungkin suami sedih. Betul? Kalau istrinya nggak baik, nggak mungkin suami merasa berduka. Betul? Berarti pertanyaannya, Khadijah baik atau tidak? Baik aja baik banget. Baik banget atau luar biasa baik banget? Pertanyaannya, ibu jadi istri udah kayak Khadijah apa belum?
Bagus. Aa, memangnya Khadijah itu sebaik apa sih? Memangnya Khadijah itu sebaik apa sampai Nabi merasa kehilangan, merasa sedih, merasa sakit saat kehilangan Khadijah alaihissalam? Dikisahkan dalam beberapa kisah, salah satunya dalam kitab Uqudul Ijen, bagaimana baginda Nabi begitu romantisnya dengan pasangan. Itu diceritakan Khadijah itu seorang istri yang kalau ditatap saja wajahnya mampu menenangkan hati suaminya. Ustaz, mana kisahnya? Satu kali Nabi sedang bertahanus di Gua Hiro. Nabi duduk di Gua Hiro, kondisinya gelap, malam, sepi, hitam. Tiba-tiba pas Nabi lagi duduk, tiba-tiba ada suara, Iqra, Iqra, Iqra. Lihat ke depan gak ada orang, lihat ke samping gak ada orang, lihat ke belakang gak ada orang. Masya Allah, lihat ke atas ada makhluk besar yang datang. Siapa yang datang? Jibril alaihi salam. Apa kata Nabi? Ma ana biqari, aku tak bisa baca. Kemudian Jibril selesaikan wahyu yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Apa kata Nabi? Apa kata Jibril? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Beres 5 ayat, bulu kuduk Nabi merinding, hatinya bergetar, kakinya Nabi takut. Kemudian Nabi lari. Nabi lari langsung menuju rumahnya. Diketuklah pintu rumahnya. Assalamualaikum. Jawab atuh Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dibuka pintunya, yang buka siapa? Khadijah. Khadijah. Nabi lagi takut, Nabi lagi gelisah, Nabi lagi merinding. Ya Rob, lihat wajah Khadijah. Seketika ketakutan Nabi langsung hilang karena melihat wajah siapa? Khadijah. Khadijah tahu Nabi lagi takut. Khadijah tahu Nabi lagi ketakutan. Khadijah nggak nanya, nggak kepo kayak ibu-ibu di sini. Kan ibu-ibu di sini mah kalau ada suami lagi agak masalah teh pengen tahu masalahnya. Iya apa iya? Ada yang begitu di sini? Mana itu bundo yang begitu di sini? Nabi lagi takut. Khadijah kemudian menghampiri Nabi, menatap wajahnya Nabi. Apa kata Khadijah? Ya Muhammad, suamiku, jangan takut, ada aku di sampingmu. Dipeluk badannya Nabi, dibisikin telinganya, wahai suamiku, kalau di luar sana ada yang membencimu, aku yang pertama mencintaimu. Kalau di luar sana ada yang merendahkanmu, aku yang pertama memuliakanmu. Kalau di luar sana ada yang menghinamu, mencaci makimu, aku yang pertama memujimu. Jangan takut, ada aku di sampingmu. Ya Allah, ditatap tenang hati, dipeluk, makin tenang hatinya Nabi. Sampai kata Nabi mengatakan, ya Khadijah, jamiluni, 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 selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Dalam tafsir dijelaskan ada 2 maknanya. Satu, diselimuti pakai selimut. Yang kedua, maknanya diselimuti, maksudnya dipeluk oleh Khadijah alaihissalam. Dipeluklah baginda Nabi sampai Nabi tidur. Tenang hatinya, rileks tubuhnya, enak bawaannya. Nabi tidur. Sampai ketiduran muncul wahyu yang kedua, surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir,
kum fa'angdir wa rabbuka fakabbir. Nabi bangun. Ya Allah, perhatikan. Wajar ketika Khadijah wafat, Nabi sedih atau tidak? Wajar ketika Khadijah pergi, Nabi berduka atau tidak? Berduka luar biasa. Bahkan dikisahkan ketika Nabi menikah lagi dengan yang lain, dikisahkan dalam hadisnya Nabi menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi pernah tidur. Ketika tidur, Nabi memanggil nama siapa? Khadijah, Khadijah, Khadijah. Ibu bayangin, nama ibu Ida, suami ibu manggil namanya Ai misalnya begitu. Ai, Ai, Ai. Kira-kira ibu cemburu atau tidak? Cemburu atau tidak? Percis Aisyah ketika Nabi memanggil nama Khadijah, 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 Aisyah cemburu. Aisyah bertanya kepada baginda Nabi, ya Muhammad suamiku, kenapa tadi engkau tidur masih memanggil nama Khadijah? Bukankah, punten, mohon maaf, ini agak beda bahasanya memang. Bukankah Khadijah sudah mati? Bukankah Khadijah telah wafat? Kenapa engkau masih menyebutkan nama Khadijah? Dan bukankah aku lebih cantik daripada Khadijah? Apa kata Nabi? Wahai istriku, ya Humairo. Kan Aisyah panggilannya apa? Ya Humairo, yang berpipi kemerah-merahan. Apa kata Nabi? Memang Khadijah telah wafat, tapi hatinya tidak pernah pergi di hatiku. Sosoknya tidak pernah pergi meninggalkanku. Sampai kapanpun aku bersumpah Khadijah adalah istri yang paling baik untukku. Maka ini pelajaran untuk semua perempuan. Catat ini, jangan sibuk mempercantik fisik, tapi sibuklah mempercantik hati. Kecantikan fisik hanya membuat laki-laki menatap, tapi kecantikan hati membuat laki-laki menetap. Catat status hari Jumat itu. Khadijah wafat, Nabi sedih atau tidak? Tak lama kemudian, dikisahkan 2 minggu, ada yang bilang 2 bulan. Setelah itu Nabi kehilangan sosok pamannya bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Maka tahun itu disebut dengan tahun apa? Kesedihan, Amul Huzni. Catat ini. Jadi pertanyaannya, kalau kita kehilangan orang yang kita cintai, kemudian kita sedih, wajar atau tidak? Kalau kita lagi ditimpa musibah, ditimpa kemalangan, kemudian kita sedih, wajar atau tidak? Wajar. Baginda Nabi mengalami ini. Alasan yang pertama, Nabi kehilangan 2 orang yang dicintainya. Yang kedua, kenapa Isra Mi'raj dihadirkan? Sebelum itu Nabi diperintahkan Allah berhijrah dari Mekah kemana? Kemana? Baik, ke Taif. Sesampainya di Taif, Nabi mendapatkan perlakuan yang tidak baik sama orang Taif. Nabi dihina, Nabi dicaci maki, Nabi dilempari batu, sampai ada batu kecil hinggap di pelipis Nabi, ada batu besar hinggap di lutut Nabi, sampai Nabi jatuh. Tak sampai di situ, Nabi dilempari kotoran, Nabi diusir oleh orang Taif. Kata orang Taif, kalau kamu lanjut perjalananmu, kami akan lempari kamu dengan batu, tapi kalau kamu kembali, kami akan biarkan dirimu. Maka singkat cerita, Nabi kembali ke Mekah. Sebelum sampai di Mekah, Nabi beristirahat di sebuah pohon yang rindang, di bawah pohon yang rindang. Tiba-tiba Nabi menangis. Ketika Nabi menangis, datang malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, aku merasakan kesedihanmu. Ya Muhammad, aku merasakan perasaanmu. Sekarang begini,
Di depanmu ada gunung, di belakangmu ada gunung. Jika kamu mau, minta kepada Allah agar aku timpakan gunung ini untuk membalas kelakuan orang Taif. Coba, ibu, bapak, kalau kita jadi Nabi Muhammad mau bilang apa sama Jibril? Mungkin kalau kita bilang, Jibril, gaskeun. Mungkin kalau kita bilang, Jibril, sekarang banget, tolong timpakan. Mungkin kita begitu. Tapi Nabi Muhammad tidak. Kelembutan hatinya, kebersihan hatinya. Apa kata Nabi? Ya Jibril, a'fu anhum fa innahum la ya'lamun. Wahai Jibril, maafkan saja mereka. Sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang sedang aku hadirkan untuk mereka. Seandainya aku bisa berdoa, aku berdoa kepada Allah, jadikanlah penduduk Taif nanti menjadi orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan kota Taif menjadi kota yang paling berkah, subur keberadaannya. Perhatikan Bapak Ibu teman-teman, kalau hari ini kita jalan-jalan ke Saudi Arabia, kota apa di Saudi Arabia yang paling hijau sayur mayurnya? Taif. Kota apa di Saudi Arabia yang paling manis buah-buahannya? Taif. Kota apa di Saudi Arabia yang paling sejuk udaranya? Taif. Kota apa di Saudi Arabia yang paling santun penduduknya? Taif. Itu buah dari hati Nabi yang pernah dihina, dicaci maki, tapi Nabi memaafkan orang yang pernah menghina dan mencaci maki. Adik-adik yang hadir di sini, Ahilman, sejak kecil saya anak yatim. Sejak kecil saya sudah ditinggal ayah saya. Setelah itu saya besar bersama seorang ibu yang single parent. Mohon maaf, ayah kami meninggal tidak meninggalkan kondisi yang baik, karena kondisi kami waktu itu sulit. Hutang banyak, kondisi keluarga sedang sulit, ekonomi sulit. Ayah kami pekerjaannya buruh kuli angkut di pasar. Ibu kami tukang jualan di pasar. Sejak kecil saya termasuk anak yang sering direndahkan sama teman-teman yang lain. Sering dibully kalau bahasa sekarang, sering dihina. Kalau hari ini bunda, ayah, teman-teman sekalian melihat Ahilman, kenapa kalau bicara begitu dalam urusan hati? Sejak kecil saya tumbuh dengan luka di hati saya, dan saya bersyukur punya ibu yang hatinya seluas samudra, yang hatinya sedalam lautan. Ibu saya, mama saya selalu mengajarkan kepada saya, Hilman, jangan pernah mengotori hatimu dengan membalas orang yang pernah menyakitimu. Hilman, jangan pernah membenci, jangan pernah mendendam kepada siapapun orang yang pernah merendahkanmu. Boleh jadi hinaan yang pernah mereka lontarkan, ujian yang pernah kamu dapatkan di waktu kecil adalah alasan yang nanti akan membuat Allah membesarkan dirimu, mengangkat derajatmu, karena selama hidup kamu sudah melewati apa yang dikatakan sakit dalam hidupmu. Maka percayalah, siapapun hari ini yang pernah merasakan terluka,
Sesungguhnya Allah sedang ingin hati kita terbuka. Sesungguhnya Allah ingin kita mendapatkan kebaikan dari apapun yang pernah terjadi. Maka belajar dari Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah dihina atau tidak? Pernah. Nabi pernah dicaci maki? Pernah. Nabi sering disakiti? Pernah. Nabi pernah direndahkan? Pernah, sering, banyak. Tapi pertanyaannya, hinaan, cacian, makian tidak membuat Nabi hina, justru menjadikan Nabi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak sampai di situ, alasan ketiga, setelah meninggalnya Khadijah dan Abu Talib, kemudian ke Taif diusir, kemudian Nabi di Mekah pun mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang Mekah. Nabi diembargo, Nabi dijauhi, Nabi dibatasi jauh, sampai Nabi merasa kondisi semakin tidak baik. Apa kebiasaan Nabi? Nabi sering menyendiri, Nabi sering merasa sepi. Kemudian Allah hadirkanlah jalan-jalan healing kalau bahasa anak muda. Dari 3 sebab itu, 1 Nabi kehilangan, 2 Nabi merasa kekurangan, 3 Nabi dihina dicaci maki luar biasa. Dari 3 alasan itu, kemudian Allah hibur Nabi Muhammad dengan healing, dengan jalan-jalan, dengan peristiwa besar. Namanya apa? Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nabi Isra berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Nabi Mi'raj dari Masjidil Aqsa diangkat menuju Sidratul Muntaha. Pulang dari sana Nabi dapat oleh-oleh. Oleh-olehnya perintah apa? Sholat. Perintah apa? Sholat. Catat baik-baik adik-adik, teman-teman saya, program Smart Surau yang dihadirkan oleh pemerintah Kota Padang bagus atau tidak? Jawab, bagus atau tidak? Program Smart Surau mengajak kita sholat subuh berjamaah di masjid yang dihadirkan oleh pemerintah Kota Padang bagus atau tidak? Ustadz, kenapa harus sholat? Catat baik-baik. Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Jaga sholatmu, maka Allah jaga hidupmu. Kalau kita kehilangan sholat, kita kehilangan segalanya. Sholat tiangnya agama. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat tiangnya agama. Tegak sholatnya, tegak agamanya. Rusak sholatnya, hancur agamanya. Semua yang hadir di sini, hati mau tenang, sholat. Hidup mau lapang, sholat. Mau lunas hutang, bayar, sholat. Pak, istri mau lembut hatinya, sholat. Kalau nggak lembut-lembut, sholatin. Ibu, suami mau lebih baik, sholat. Kalau nggak baik-baik, doain dalam sholat. Ustadz Hilman, apa amalan yang membuat AA diizinkan Allah hari ini dititipkan kebaikan? Mohon maaf ya, lagi-lagi mama saya pernah bilang begini. Setelah ayah saya meninggal, mama saya sakit stroke. Setelah mama saya sakit, semakin terluka hati saya. Belum selesai dengan rasa sedihnya wafat ayah, kemudian mama stroke. Saya bilang sama ibu saya, "Mah,
nanti Hilman gimana sekolahnya kalau mama sakit? Nanti Hilman gimana hidupnya kalau mama sakit? Ibu saya bilang, Iman, mama boleh sakit, tapi doa mama tidak akan pernah sempit untuk Hilman. Mama nitip ya, jangan pernah tinggalin sholat. Mama nitip ya, jangan pernah lalaikan sholat. Mama nitip ya, jangan pernah akhirkan sholat. Kata ibu saya, kalau kamu sering ninggalin sholat, nanti rizkimu ninggalin kamu. Kalau kamu sering akhirin sholat, nanti rizkimu lambat datang kepadamu. Kata ibu saya, setelah ini mama sakit, Hilman harus keluar dari rumah. Saya tinggal di panti asuhan sambil saya mondok di pesantren. Kata ibu saya, Hilman harus jaga sholat, harus pinter. Catat ini, adik-adik, ternyata kualitas ketakwaan kita menentukan kualitas kecerdasan kita. Catat ya, kualitas ketakwaan kita menentukan kualitas kecerdasan kita. Jadi kalau adik-adik mau cerdas, mau pinter, catat ini, jangan pernah jauh dari Allah. Karena ilmu akan dititipkan oleh Allah lebih cepat kepada orang yang bertakwa. Maka di antara doa kalau mau belajar, apa doanya? Ini doanya Ibnu Abbas nih. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, faqihkan kami dengan agama dan mudahkan kami memahami ilmu yang kau berikan. Kata ibu saya, Hilman harus pinter, jaga sholat, biar dapat beasiswa. Karena mama nggak bisa lagi ngasih Hilman biaya, mama sakit. Singkat cerita, saya keluar rumah, saya tinggal di panti, saya mondok di pesantren. Saya pegang betul tuh, jaga sholat, jaga sholat. Kalau libur dari pesantren, saya pulang ke rumah, saya nyuapin ibu saya. Karena ibu saya stroke. Ibu saya punya kebiasaan kalau pagi-pagi suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi. Ibu saya pernah bilang gini, Iman, iya mah, nanti Iman ceramah di TV ya, kayak ustadz-ustadz itu. Nanti Iman ceramah di TV seperti ustadz-ustadz itu. Ambo bilang, tak mungkin lah mah. Kita orang desa, orang kampung. Saya asli orang Garut, Jawa Barat. Untuk ke Jakarta waktu itu harus 8 jam, 7 jam. Jauh sekali. Saya bilang tak mungkin mah. Kata ibu saya, shh, jangan begitu. Aminkan saja. Hilman, jaga sholat, nanti Allah jaga hidupmu. Hilman, perbaiki sholat, nanti Allah perbaiki semua hajatmu. Aminkan saja. Amin. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Ibu saya bilang begini, Iman, nanti Iman belajar ya pakai bahasa Inggris. Maksudnya apa bunda? Maksudnya nanti Iman belajar di luar negeri. Saya bilang, tak mungkin mah. Kita orang miskin, kita orang susah. Hari itu ibu saya bilang, shh, kita boleh miskin, tapi Allah maha kaya. Kita boleh nggak punya apa-apa, tapi Allah punya segalanya. Catat ini, ibu saya bilang, Hilman tidak bisa milih orang tuanya siapa. Hilman tidak bisa milih keluarganya seperti apa, tapi Hilman bisa milih hidupnya besar mau jadi apa.
Mungkin masa kecil Hilman boleh miskin, tapi nanti kita punya Allah. Jangan tinggalin sholat. Mama doakan Hilman bisa sekolah di luar negeri. Amin. Ayah, bunda, udah uni, teman-teman. Sekarang catat ini. Semua yang ibu saya ucapkan, biiznillah dengan izin Allah, semuanya menjadi kenyataan. Ibu saya bilang, nanti Hilman ceramah di televisi. Sekarang setiap pagi AA ceramah di televisi. Ustadz hebat ya? Tidak. Yang hebat bukan saya, tapi yang hebat hati ibu saya, hati mama saya, yang tidak pernah mengingatkan saya tentang sholat. Walaupun kadang saya sedih karena ibu saya belum sempat menonton saya di televisi, karena beliau lebih dulu dipanggil usianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dapat kesempatan ke Amerika, ke Jepang, ke Timur Tengah. S1 sampai S3 kami semuanya beasiswa. Maka anak-anakku, adik-adikku, kalau ibumu masih mengingatkan kamu sholat, itu bagus. Apalagi sekarang Pemkot Padang membuat program Smart Surau. Ini menunjukkan kalau pemerintah Kota Padang peduli terhadap generasi muda di Kota Padang. Betul? Dan ingat ya, dari sholat itulah nanti Allah tanamkan kebaikan. Dan perhatikan, baginda Nabi pulang dari Isra Mi'raj mendapatkan perintah sholat. Dari sholatlah terbukalah keberkahan-keberkahan sampai Nabi menjadi orang yang paling berpengaruh nomor 1 di dunia. Betul apa betul? Saya sangat mencintai orang Minang, orang Sumatera Barat. Sedikit ambo caritolah, sekete saja. Saya dulu, Buya, hampir mau jadi Sumando. Hampir mau jadi Sumando. Dulu saya dekat sama orang Bukit Tinggi lah Siti. Tapi apa daya, jodoh tak sampai, takdir tak sampai. Makanya ini yang sering saya berat kalau diundang ke Sumatera Barat. Ada kenangan yang tak pernah bisa saya lupakan. Ada kisah yang tak bisa saya lepaskan. Ada kasih yang tak sampai dulu. Dan makanya coba dicek, mungkin AA termasuk jarang ceramah di Padang di Sumatera Barat. Satu, ada luka yang belum bisa dimaafkan. Dan yang kedua, memang tak ada yang mengundanglah ke Ambolas. Dan ini bicara dari hati. S yang pertama, sholat. Siapapun yang sedang diuji, siapapun yang sedang ditimpa musibah, ditimpa ujian, sedang jatuh, sedang terpuruk, ayo bangkit Isra Mi'raj, sholat. Betul? Dan yang kedua, pulang dari sana Nabi dapat oleh-oleh sabar. Apa? Sabar. Kenapa? Karena di setiap langit yang Nabi lewati, Nabi ketemu dengan para nabi yang lain. Betul? Dan para nabi yang lain bercerita, ya Muhammad, bukan hanya engkau yang diuji. Di langit yang pertama bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam cerita, aku pun diuji. Di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh pun cerita, aku pun diuji. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, Nabi Yahya. Mereka pun bercerita, aku pun diuji. Nabi Adam diuji sama anak-anaknya, Qabil dan Habil. Nabi Nuh diuji sama anak pertama dan istrinya. Siapa nama istri Nabi Nuh? Ibu Nuh. Pusing amat jawabannya. Nabi Yusuf diuji sama siapa?
kakak-kakaknya. Betul? Nabi Musa diuji sama siapa? Fir'aun, ayah angkatnya. Sampai bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu nabi yang ujiannya dari ujung ke ujung. Ayahnya Azar menguji. Ibrahim alaihissalam diperintahkan mengajarkan tauhid. Yang paling sakit, ayahnya pembuat patung berhala. Bayangin, nikah dengan Siti Hajar, punya anak Nabi Ismail. Ya Allah, Nabi Ismail tumbuh dewasa, diperintahkan Allah untuk apa? Disembelih. Coba, hati kita harus tenang. Kata harus tenang. Kata Hilman, jaga sabar, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan sedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Sabar ya. Nah, ulangi, tangan kiri, angkat tangan kiri. Ulangi ke sahabat kirinya. Ikuti, sahabatku, besti-besti, terima kasih. Kamu sudah ingetin aku. Perasaan yang aku lihat, yang sering galau, yang sering sedih, yang sering gelisah, justru kamu mulai hari ini jangan galau, jangan sedih, sabar, sabar, tenang, sabar, insya Allah selesai. Sahabatku, janji ya, nanti kita seperti ini lagi di surga. Seperti ini lagi di surga. Sahabatku, kalau saya lagi bicara, lihat wajah saya ya. Ya, sekarang salaman, 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 salaman. Dah. Isra Mi'raj, oleh-olehnya 2 S. S yang pertama apa? Sholat. S yang kedua, sabar. Ulangi, setiap yang sedang diuji penguatnya ada 2 S. S yang pertama, S yang kedua, yang sedang terpuruk agar kita dimuliakan 2 S. S yang pertama, sholat. S yang kedua, yang lagi susah hidupnya, lagi sempit urusannya, biar Allah lapangin, mudahin, 2 S. S yang pertama, S yang ketiga, S yang ketiga, insya Allah sebentar lagi kita Ramadan, betul? Kita akan bertemu dengan ibadah namanya saum. Namanya apa? Saum. Ramadan itu bulan yang mulia, iya apa iya? Jadi insya Allah Ramadan kita tahun ini lebih baik, amin. Mudah-mudahan puasa kita lebih baik, amin. Puasa itu ada 2. 1 ada yang puasanya ular, 2 ada yang puasanya ulat. 1 puasa apa? Ular. 2 puasa apa? Ulat. Ular sama ulat puasanya sama atau beda? Beda. Hasilnya sama atau beda? Mohon maaf, puasanya sama tapi hasilnya beda. Ular diceritakan dalam ilmu biologi, kalau dia bermetamorfosa itu harus puasa, saum. Tapi beda saumnya sama kita. Ular sebelum puasa namanya apa? Ular. Ketika puasa namanya ular. Setelah puasa pun namanya ular. Tapi ulat beda. Sebelum puasa namanya ulat, ketika puasa namanya kepompong, setelah puasa namanya kupu-kupu. Sebelum puasa hina, ketika puasa jijik, tapi setelah puasa jadi kupu-kupu yang indah, bahkan dirindukan di setiap rumah. Betul? Ayo, pesantren Ramadan Kota Padang sudah dibuka. Selama 22 tahun Kota Padang menghadirkan pesantren Ramadan. Ini bentuk pemerintah Kota Padang peduli terhadap masyarakatnya. Iya apa iya? Tepuk tangan untuk pemerintah Kota Padang dulu.
Ramadan siapkan hati, Ramadan bersihkan hati. Belum tentu tahun depan kita lagi bertemu Ramadan, betul? Insya Allah setiap pagi selama Ramadan bisa nonton AA di RCTI insya Allah. Dan semoga tidak ada halangan setiap malam ketemu AA lagi di Trans TV. Jadi mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Pak Wakil, selamat untuk pesantren Ramadannya. Insya Allah Ramadan tahun ini bisa lebih baik daripada sebelumnya. Dan pesantren Ramadan tahun ini bisa lebih baik. AA minta yang masih punya orang tua, minta maaf sama orang tuanya. Jangan sampai kita mau bertemu Ramadan tapi kita masih punya salah sama orang tua dan belum selesai dengan orang tuanya. Sesama sahabat saling minta maaf sebelum bertemu Ramadan, karena Ramadan akan jauh lebih bermakna jika hatinya penuh dengan kebaikan. Dan selanjutnya persiapkanlah saum kita di Ramadan ini dengan hati yang bersih. Insya Allah sholat, sabar, saum. Ulangi, sholat, sabar, saum. Insya Allah saum kita di tahun ini lebih baik daripada sebelumnya. Karena saum, karena puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi lebih dari itu menahan hawa nafsu dan menahan diri kita dari sesuatu yang tidak baik untuk kita. Terima kasih untuk seluruh jamaah yang hadir hari ini. Mohon maaf lahir batin. Padang TV terima kasih sudah meliput acara kita. Kalau tidak salah dulu ulang tahun pertama Padang TV yang berceramahnya adalah Ustadz Hilman. Dan dulu saya belum pernah ada di mana-mana, baru tampil di Padang TV. Dan sekarang ada di TV Nasional. Wasilahnya karena Padang TV yang pernah meliput saya pertama kali dalam karir kehidupan saya. Jadi buat saya Sumatera Barat banyak kenangannya. Saya nggak mau panjang-panjang. Semakin terasa sakitnya ada di sini. Selamat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Semoga semuanya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan insya Allah kita semua bertemu dengan bulan suci Ramadan. Terakhir, mau doa? Boleh apa boleh? Izin MC, saya mau doa. Mudah-mudahan doa-doa kita di hari ini hari apa? Hari Jumat. AA juga sedang safar dan hari ini banyak yang hadir, insya Allah doa mustajab. Silakan duduknya diperbaiki, lebih khusyuk, lebih tenang, karena Allah akan mengijabah doa-doa yang dipanjatkan dengan khusyuk dan dengan tenang. Angkat kedua telapak tangan, kita mulai dengan istighfar sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Lebih keras. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah minal khotoya. Subhanallah
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Angkat kedua telapak tangan, tutup kedua mata, kita berdoa. Semoga doa-doa kita di hari Jumat Allah kabulkan dan Allah ijabahkan. Aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangilah kami semua yang hadir pagi ini dengan rahmat-Mu. Ya Allah, cintailah kami semua yang berkumpul pagi ini dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, terima kasih di hari Jumat ini Engkau lembutkan hati kami. Ya Allah, terima kasih di hari Jumat ini Engkau ringankan langkah kami. Ya Allah, tidaklah di antara kami yang berkumpul pagi ini di Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi kecuali kami semua yang banyak dosa. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami, maafkan semua kesalahan kami. Ya Allah, jangan Engkau keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau hapuskan semua dosa-dosa kami. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Ya Allah, perbaikilah hidup kami sebelum nanti kami kembali kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampuni semua dosa kami, dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar, dari mulai dosa yang kami sengaja sampai dosa yang tidak kami sengaja, apalagi dosa kami kepada orang tua kami, dosa kami kepada ayah bunda kami, dosa kami kepada bapa mama kami. Ya Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya. Ya Allah, jika ayah bunda kami masih hidup, sehatkan badannya. Ya Allah, jika ayah bunda kami masih hidup, bahagiakan hari tuanya. Ya Allah, maafkan kami belum bisa mengangkat derajat orang tua kami. Ya Allah, maafkan kami belum bisa membahagiakan orang tua kami. Ya Allah, jika ada di antara kami yang orang tuanya telah wafat, lapangkan alam kuburnya, tarimo Islam iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya, jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah, dan kumpulkan kami bersama orang tua kami di surgamu ya Allah. Ya Allah, berkahilah sisa umur kami. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, agar kami semua yang hadir bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, agar kami semua yang hadir bisa jumpa dengan bulan suci Ramadan. Ya Allah,
sehatkan badan kami. Ya Allah, lapangkan urusan kami. Ya Allah, mudahkan semua pekerjaan kami. Ya Allah, berikanlah kesabaran untuk saudara-saudara kami yang ditimpa musibah. Ya Allah, berikanlah kekuatan untuk saudara kami yang ditimpa musibah. Ya Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau izinkan kami belajar hari ini tentang Isra Mi'raj. Ya Allah, ya Allah, jadikan kami semua orang-orang yang pandai menjaga sholat. Jadikan kami semua ya Allah orang-orang yang senantiasa sholat di awal waktunya. Ya Allah, sholat tepat waktunya. Ya Allah, ya Allah, maafkan kami jika selama ini sering mengakhirkan sholat. Ya Allah, maafkan kami jika selama ini sering lalai dan tidak khusyuk dalam sholat. Ya Allah, jadikan kami ahli sholat, bukan hanya yang wajib ya Allah, tapi izinkan kami orang yang senantiasa sholat sunnah. Ya Allah, ya Allah, bangunkan kami di sepertiga malam agar kami bisa sholat tahajud. Ya Allah, mudahkan pagi kami ya Allah agar kami bisa sholat duha. Ya Allah, lapangkan waktu kami ya Allah agar kami bisa sholat qobliyah ba'diyah. Ya Allah, Allahumma ij'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati. Ya Allah, berikan kesabaran kepada kami. Jika di antara pagi ini ya Allah ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika ada yang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang susah, mudahkan urusannya. Jika ada yang sempit, lapangkan jalannya. Jika rizki kami masih di langit, turunkanlah. Jika masih di bumi, keluarkanlah. Jika masih jauh, dekatkanlah. Jika masih kotor, bersihkanlah. Jika masih sulit, mudahkanlah. Silahkan ayah, bunda, udah uni, teman-teman, silahkan berdoa sesuai dengan doanya masing-masing. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang. Silahkan berdoa. Yang punya hajat, bilang sama Allah. Yang sedang diuji, bilang sama Allah. Yang sedang punya keinginan, minta sama Allah. Minta sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berkahilah Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, seluruh jajaran Prokopimda Kota Padang. Ya Allah, berkahi semua ya Allah. Amanah pekerjaannya, selesai pekerjaannya semua ya Allah, mudah urusannya ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami semua yang hadir ya Allah, jika ada yang belum haji umroh, undang kami berangkat haji umroh ya Allah. Jika ada yang sedang sempit, lapangkan jalan semua kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.